Mungkin sekarang teman-teman sedang bertanya-tanya di dalam diri Anda, kenapa saya tidak bahagia seperti mereka? Oke teman-teman, sebelum saya share secara teori dan secara umum mengenai hal ini, saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri teman-teman. Sekarang umur saya 24 tahun dan di luar sana teman-teman saya yang seumuran dengan saya, entah itu cowok entah itu cewek, pada ngepost di IG mereka, sedang post di Instagram mereka dengan cincin di jari manis mereka, mereka tampak bahagia dan lain sebagainya. Mereka semua, setidaknya orang yang seumuran dengan saya, mereka semua sudah memiliki pacar, hangout bareng, ngepost makanan enak-enak, dan setiap malam mereka selalu menampakkan wajah tersenyum, wajah bahagia. Nampaknya mereka semua itu bahagia, dan baguslah kalau mereka itu semua bahagia. Saya merasa kenapa saya seperti ini ya guys. Saya itu menginginkan kehidupan yang benar-benar apa ya, high class. Dulu ketika saya kecil, saya menginginkan, wow, ketika saya umur 22 tahun saya sudah membawa mobil, saya sudah keliling dunia dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Saya pernah di titik di mana saya benar-benar down hanya karena hal kecil. Banyak orang berkata, wow, masa yang paling indah adalah masa SMA. Dan masa SMA saya, dulu saya SMK, tapi sama saja di masa SMK saya itu saya merasa benar-benar dark banget. Karena saya tidak merasakan seperti apa yang orang lain rasakan. Orang lain semuanya keluar dengan teman-teman mereka. Di masa SMA mereka hangout bareng, merasakan masa remaja sangat to the fullest, sangat apa ya, sangat semaksimal mungkin. Saya tidak merasakan itu dan saya merasa down banget. Dan masa ini tidak bisa terulang kembali. Dan disitulah saya terus mencari-cari jawaban. Dan saya ingin menambal rasa yang bolong ini teman-teman, dimana kenapa saya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Nah disitu saya mulai bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, benar nggak ini yang saya cari-cari, benar nggak ini yang saya kejar-kejar selama ini. Terus itu yang pertama. Dan kedua, apakah saya akan benar-benar bahagia kalau saya memang menjalani hari-hari bersama teman-teman, keluar hangout bersama. Setelah saya melalui ini semua teman-teman, dan terus mencari, saya menemukan jawabannya di suatu titik bahwasannya ketika saya mengenal diri saya sendiri teman-teman, saya mengetahui bahwa diri saya itu adalah bukan tipe orang yang suka keluar rumah. Saya keluar pergi ke sekolah untuk ya berada di tempat yang sama, bertemu orang yang sama, terus berada di suatu sistem yang mengekang, dan itu membuat saya bahagia. Enggak teman-teman, saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya mengetahui saya bukan orang yang suka sekolah dengan sistemnya yang seperti itu. Di situ saya merasa, oh ternyata saya bukan orang yang seperti itu. Saya mulai bisa menerima diri saya sendiri. Soalnya saya tuh mulai TK, saya tuh benci dengan sekolah dan sistemnya. Saya tidak menyalahkan, hanya saja saya tidak suka. Oke, itu masalah personal. Dan di situ saya mulai menerima, saya mulai terbuka. Wow, ternyata saya bukan orang yang suka ke sekolah. Jadi tidak apa-apa kalau saya memang ya tidak bisa merasakan seperti orang lain rasakan. Terus kembali lagi dengan tadi teman saya sudah pada nikah dan lain sebagainya. Saya sampai sekarang saya single atau bahasa kerennya jomblo. Dan orang melihat itu sebagai aib. Wah kasihan dia tuh jomblo. Tetapi guys, itu tidak seperti yang saya rasakan, tidak seperti apa yang orang lain rasakan teman-teman. Saya tidak merasa, wow aku tertekan gak punya pacar dan lain sebagainya. Saya bisa ketawa kok sekarang. Saya tidak bilang, wow saya orang yang bahagia, saya jomblo, saya single bahagia, no. Tapi setidaknya saya bisa tertawa, saya bisa beli es krim, terus saya merasa puas, saya bisa nonton film kesukaan saya dan saya merasa puas, dan saya bisa menghabiskan waktu di dalam rumah selama seminggu, gak keluar rumah sama sekali, dan saya tetap senang. Dan itu tidak bisa dilakukan orang lain, hanya saya saja yang bisa. Karena apa teman-teman? Saya menyelidiki diri saya. Siapa sih diri saya sendiri? Tipe seperti apakah saya ini? Dulu saya pernah pacaran sekali di tahun 2013, dan sepanjang pacaran itu saya mencoba menjadi orang lain, saya mencoba meyakinkan diri saya bahwasanya saya tuh senang, saya tuh bahagia ketika saya memiliki pacar. Kenyataannya enggak sama sekali guys.
ketika saya putus dengan pacar saya merasa lega. Nah, kembali ke masa ini, saya itu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, haruskah saya pacaran? Kenapa saya harus punya pacar sekarang? Memang haruskah saya pacaran itu memang saya itu harus makan sehari 3 kali sehari? Ya, itu harus. Kalau tidak, saya akan merasa lapar. Setidaknya di masa sekarang saya itu menemukan, di umur ini saya menemukan bahwasanya saya itu nggak harus pacaran. Dan saya bukan tipe orang yang bisa dikekang dengan seseorang. Ya, jam segini harus jemput dia, jam segini harus ngabarin dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai bisa menerima kenyataan bahwasanya saya itu bukan tipe orang yang suka pacaran. Dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang seperti yang harus jemput aku dong, yang kamu harus ngabarin aku, yang pokoknya ini ini 1 tahun kita ya, anniversary. Saya bukan tipe orang seperti itu, guys. Di sana saya mulai bisa saya mulai bisa santai dan saya bisa menerima, dan di situ saya bisa terbuka pikiran saya untuk melakukan apa yang saya butuhkan sekarang, karena saya bukan tipe orang yang memberikan hati saya kepada dunia percintaan, tetapi kepada passion saya. Disinilah proses saya menemukan jati diri, menemukan arti dari kebahagiaan itu, teman-teman. Dan ketika kita membuat frame di mana kita berimajinasi, saya akan bahagia ketika saya menikah di umur ini. Kebanyakan orang membuat frame seperti itu, dan frame ini dibentuk melalui banyak hal. Ketika kita nonton film, ketika kita mendengarkan cerita dari orang lain, secara tidak sadar pikiran kita itu membuat frame bahwasanya saya akan merasa bahagia ketika saya nanti sudah bekerja di umur 18 tahun, ketika saya umur 22 tahun saya akan menikah, di masa muda saya akan bahagia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman, oke? Karena frame kita ini dibentuk melalui banyak hal, dan justru frame ini yang menjerumuskan kita, teman-teman, karena semuanya itu tidak harus berjalan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita imajinasikan. Ketika kita tidur, kita itu biasanya berimajinasi, ya, wow, nanti saya akan bertemu dengan pangeran saya akan bertemu dengan ratu saya, dan saya akan mencintai dia sampai akhir hayat kita. Kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman, karena itu semua dibentuk melalui apa yang kita lihat sebelum kita membuat frame itu. Contohnya, kita suka menonton film drama, suka menonton film fantasi, dan film itu dibuat oleh sutradara, dan sutradara itu membuat cerita berdasarkan apa yang orang-orang mau, apa sih yang orang-orang imajinasikan. Dia akan membuat cerita seperti itu semenarik mungkin agar filmnya ditonton oleh banyak orang. Jadi seperti itu, teman, berhati-hatilah ketika Anda berimajinasi, dan mungkin tidak dihindarkan Anda akan berimajinasi sedemikian mungkin dan akan menjerumuskan teman-teman. Teman-teman akan mendikte Anda sendiri, mendikte masa depan Anda sendiri. Saya tuh harus bahagia kalau saya A, B, C, dan D. Oke, jadi mulai sekarang terimalah diri Anda sendiri dan temukan pattern, temukan jalan di mana Anda akan menemukan bahagia. Ini bahagia saya, bukan bahagia orang lain. Oke, mengerti nggak maksudnya, teman-teman? Oke. So, saya harap teman-teman bisa menerima kenyataan dan lebih bersyukur lagi dengan apa yang teman-teman miliki, hal-hal kecil yang teman-teman miliki. So, tetap lanjutkan hidup, terus keep continuing. So, see you in the next video.